Shalom pemirsa CP Indonesia semua. Kita bertemu lagi di dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar, di mana buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White. Buku ini ditulis dalam bahasa yang jelas, sederhana, dan indah. Sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang rindu untuk belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Buku ini juga menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, mengungkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi sangat menarik ya. Buku ini dikatakan bahwa sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang rindu untuk belajar. Jadi siapapun yang rindu untuk belajar, buku ini akan memberikan petunjuk kepada dia bagaimana untuk mengenal Tuhan. Dan juga ini akan menjadi pengharapan sejati untuk diri kita masing-masing pada saat kita ingin untuk mengetahui Tuhan. Jadi pada saat kita sudah ketahui Tuhan, maka hidup kita akan dirubahkan menjadi hidup yang gembira dan penuh dengan kesukaan, sehingga kita bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Bacaan kita kali ini judulnya Karena Itu Membawa Sukacita dan Kegembiraan. Ayat intinya terambil dari Mazmur 71 ayat 23. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Sejarah menyanyikan Alkitab penuh anjuran mengenai penggunaan dan manfaat musik dan nyanyian. Seri Membina jilid 3 halaman 153. Sangat menarik di sini dikatakan bahwa karena itu membawa sukacita dan kegembiraan. Jadi dengan rasa syukur kita, itulah yang menjadi sukacita dan kegembiraan kita tersendiri dalam kehidupan kita. Karena rasa syukur kita akan keluar dari bibir kita dan juga kegembiraan akan muncul dalam jiwa kita, sehingga bibir kita bersorak-sorai untuk menyanyikan mazmur bagi Tuhan atau pujian bagi Tuhan, dan juga hati kita senang karena kita dibebaskan dari setiap apa yang menjadi hambatan kita. Jadi sudah dari dulu sebagai sejarah nyanyian Alkitab penuh dianjurkan mengenai penggunaan dan manfaat musik dan nyanyian. Jadi kita sudah diajarkan dengan musik yang ada, kita harus jadikan itu sebagai satu sukacita, satu kegembiraan untuk kita merasakan, memanjatkan puji syukur kita kepada Tuhan. Adalah dengan nyanyian-nyanyian pujian tentara Israel maju sehingga memperoleh kelepasan besar di bawah Yosafat. Di depan bala tentara ada para penyanyi mengangkat suara, mereka memuji Tuhan, memuji di atas kemenangan yang dijanjikan. Jadi sangat menarik ya. Ini kembali lagi menceritakan bagaimana peperangan tentara Israel yang dipimpin di bawah pimpinan Yosafat. Dikatakan di sini ya, dikatakan bahwa mereka hanya menggunakan nyanyian-nyanyian pujian. Tentara-tentara Israel itu maju sehingga memperoleh kelepasan besar di bawah Yosafat. Jadi Tuhan memberikan mereka pelajaran bahwa dengan pujian saja bisa mengalahkan akan musuhnya. Jadi mereka percaya, mereka berperang dengan pujian-pujian kepada Tuhan sehingga musuhnya juga bisa kalah. Jadi di depan bala tentara atau para penyanyi mengangkat suara memuji di atas kemenangan yang dijanjikan. Jadi Tuhan sudah menjanjikan kepada mereka bahwa dengan pujian yang mereka sampaikan itu akan membawa kemenangan tersendiri dalam peperangan itu. Jadi Tuhan sudah menjanjikan satu harapan yang pasti untuk kehidupan kita. Jadi harapan itu adalah kita merasakan syukur, kita menaikkan nyanyian kita kepada Tuhan, sehingga kitalah yang dapat berubah dan juga kitalah yang dapat menang di dalam peperangan kehidupan kita sehari-hari. Pada hari yang keempat setelah itu, bala tentara kembali ke Yerusalem penuh dengan barang jarahan dari musuh mereka sambil menyanyikan pujian atas kemenangan yang diraih. Seri Membina jilid 3 halaman 149. Jadi pada hari yang keempat di sini dikatakan bahwa tentara Israel kembali ke Yerusalem dengan barang jarahan dari musuh mereka, atau mereka membawa apa yang ada yang musuh mereka gunakan pada saat peperangan. Mereka membawa itu untuk menyanyikan pujian atas kemenangan yang mereka raih. Jadi Tuhan hanya mau supaya kita bersyukur, mau supaya kita panjatkan nyanyian kita kepadanya, untuk kita merasakan kegembiraan dalam hati kita. Karena pada saat kita rasa gembira bekerja bersama dengan Tuhan,
kita merasa bahwa pujian itu akan merubah kehidupan kita, maka itulah yang membuat diri kita untuk menang tinggal bersama dengan Tuhan. Dengan sebuah nyanyian, Yesus dalam kehidupannya di bumi menghadapi pencobaan. Sering ketika kata-kata tajam yang masuk diucapkan, sering ketika suasana di sekelilingnya padat dengan kemuraman dan ketidakpuasan, ketidakpercayaan atau ketakutan yang menindas, terdengar nyanyian iman dan kegembiraan kudus. Seri Membina jilid 3 halaman 151. Jadi sangat menarik ya, memberikan kita contoh di sini pada saat Yesus ada di dunia ini, dia juga menghadapi pencobaan, di mana pencobaan itu datang kehidupannya di bumi ini sangat berat pada saat kita sebagai manusia menghadapinya. Tetapi karena Yesus memiliki kuasa ilahi, dia bisa menghadapi akan cobaan itu dengan cara dia menyanyikan rasa syukurnya kepada Tuhan, sehingga dia tidak merasa sendirian. Dia selalu didampingi oleh malaikat-malaikat dan juga Bapaknya yang memberikan kekuatan kepada dia untuk bisa sanggup menghadapi cobaan itu. Sering ketika kata-kata tajam yang menusuk diucapkan, sering ketika suasana sekelilingnya padat dengan kemuraman dan ketidakpercayaan, ketidakpuasan dan atau ketakutan yang menindas, terdengar nyanyian iman dan kegembiraan kudus. Jadi pada saat di sekelilingnya dia tidak bisa melakukan apa-apa, hanya rasa syukur yang dia bisa panjatkan, itu akan membuat dia lebih bersemangat pada saat terdengar nyanyian imannya dan kegembiraan kudusnya. Karena di sekelilingnya pasti banyak sekali yang tidak percaya, banyak sekali yang tidak puas dengan ketakutan yang menindas. Tetapi di mata Tuhan, dia selalu siap untuk menghadapi pencobaan itu dengan nyanyian iman dan kegembiraan kudus yang selalu dia berikan kepada Bapaknya. Maka marilah kita mendidik hati dan bibir kita untuk mengucapkan pujian akan Tuhan karena kasih-Nya yang tak terduga itu. Marilah kita mendidik jiwa kita supaya menaruh pengharapan dan tinggal dalam terang yang memancar dari kayu salib di Golgota. Janganlah kita lupakan bahwa kita adalah anak-anak Raja Surga, putra dan putri Tuhan semesta alam. Seri Membina jilid 4 halaman 237. Ini sangat menarik ya. Diajak kita lagi untuk kita bisa berubah. Dikatakan di sini bahwa kita harus mendidik hati dan bibir kita untuk mengucapkan pujian akan Tuhan karena kasih-Nya yang tak terduga itu selalu ada setiap hari dalam kehidupan kita. Jadi marilah kita belajar, marilah kita didik akan diri kita supaya kita lebih mengucap syukur lagi kepada Tuhan, karena kasih-Nya itu dia selalu berikan kepada kita tanpa kita duga. Dia akan selalu memberikan kepada kita hal yang kita tidak pernah duga untuk kehidupan kita, tetapi dia akan cukupkan untuk kehidupan kita. Dan juga kita harus didik jiwa kita supaya kita menaruh pengharapan dan juga tinggal dalam terang yang memancar dari kayu salib di Golgota. Jadi sangat menarik ajakannya ya. Jadi kita harus didik hati dan bibir kita untuk bisa mengucap syukur, tetapi bukan hanya hati dan bibir kita, tetapi kita harus didik jiwa kita supaya kita memiliki pengharapan tentang Tuhan dan juga kita tinggal di dalam terang yang memancar dari kayu salib Golgota. Jadi sangat menarik ajakannya untuk kita kenal Tuhan. Janganlah kita lupakan bahwa kita anak-anak Raja Surga, putra dan putri Tuhan semesta alam. Jadi sangat menarik ya. Pada saat kita mendidik hati, bibir dan jiwa kita, maka kita harus percaya kepada Tuhan bahwa kita tidak boleh lupakan bahwa kita adalah anak-anak raja dan juga putri-putri Tuhan semesta alam yang dia sudah titipkan di kehidupan kita sekarang ini. Jadi kita harus bersyukur karena melalui sekarang ini kita dapat belajar untuk bersyukur. Karena pada saat kita bersyukur sekarang, maka kegembiraan itu akan kita dapatkan pada saat kita sudah melewatinya. Berbahagialah orang yang mengetahui lagu-lagu perayaanmu, yang hidup di bawah sinar matahari perkenananmu. Mazmur 89 ayat 15. Jadi sangat menarik, di akhir pelajaran kita dikatakan di sini bahwa berbahagialah orang yang mengetahui lagu-lagu perayaanmu. Jadi kita harus bersyukur pada saat orang mengetahui akan kebenaran itu melalui rasa syukur yang kita berikan kepada Tuhan. Karena pada saat kita menyampaikan rasa syukur kita, maka kita sedang membawa hidup kita di bawah sinar matahari yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita. Jadi sangat menarik di sini, karena itu membawa sukacita dan kegembiraan. Jadi rasa syukur kita adalah
sukacita dan kegembiraan kita. Marilah kita bersyukur setiap hari kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan berkat-berkat yang tidak pernah kita duga di dalam kehidupan kita, selalu Dia cukupkan. Mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.